Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozita Apriliani, NIM T20197037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi massa di bidang. Di sini saya menggantikan pemateri keempat karena pemateri keempat sedang sakit. Langsung saja ke materi distribusi massa di bidang. Perhatikan N massa titik M1, M2 sampai dengan Mn yang terletak pada titik-titik X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn pada bidang koordinat. Jadi M1 terletak di titik X1, Y1, M2 terletak di titik X2, Y2 dan seterusnya sampai dengan Mn terletak di titik Xn, Yn. Momen total MY dan MX masing-masing terhadap sumbu X dan sumbu Y ditentukan oleh MY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI dikali MI, dan untuk MX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N YI dikali MI. Maka koordinat dari pusat massa atau titik kesetimbangan atau X pusat Y pusat adalah X pusat sama dengan MY dibagi dengan M. MY ini adalah momen total terhadap sumbu X dan M ini adalah massa, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI dikali MI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N MI. Dan untuk Y pusat sama dengan MX dibagi dengan M. MX ini adalah momen total terhadap sumbu Y, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N YI dikali MI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N MI. Sekarang kita lanjut ke materi pusat massa lamina atau lempeng plat tipis. Kita misalkan bahwa lempeng plat tipis atau lamina itu homogen, sehingga kepadatan deltanya itu adalah konstan. Untuk suatu lempeng plat tipis yang homogen, pusat massanya itu berada di pusat geometri. Gambarnya seperti ini ya. Jadi ini simetris. Sepotong lamina homogen yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, dengan Gx lebih kecil sama dengan Fx. Iris lamina ini menjadi jalur-jalur yang sejajar dengan sumbu Y, sehingga jalur-jalur ini hampir mendekati bentuk segi empat. Anggap massa masing-masing jalur terpusat pada geometrinya. Kemudian aproksimasikan dan integrasikan. Ini gambar dari sepotong lamina yang homogen yang dibatasi oleh XA dan XB. Nah, ini irisan dari potongan lamina itu yang sejajar dengan sumbu Y. Jalur-jalur ini bentuknya itu mendekati bentuk segi empat ya. Ini delta X ini adalah ketebalan irisan dan ini fungsi Fx dan fungsi Gx. Karena tadi ketentuannya Gx itu kurang dari Fx, maka Gx ini berada di fungsi yang bawah dan Fx itu ada di fungsi yang atas. Fx plus Gx dibagi 2 ini adalah jarak pusat ke sumbu X. Maka kita bisa mencari rumusnya M, My, dan Mx dari lamina, yaitu delta M setara dengan delta Fx min Gx delta X. M sama dengan delta integral A sampai B Fx min Gx dx. Untuk My, delta My setara dengan X delta Fx min Gx delta X. My sama dengan delta integral A sampai B X Fx min Gx dx. Delta Mx setara dengan Fx ditambah Gx dibagi 2 delta Fx min Gx delta X. Mx sama dengan delta
dibagi 2 integral A sampai B f kuadrat X min G kuadrat X dx. Maka koordinat dari pusat massa lamina adalah X pusat dan Y pusat. X pusat sama dengan MY dibagi M, sama dengan delta integral A sampai B X fx min Gx dx dibagi dengan delta integral A sampai B fx min Gx dx. Nah, di sini karena di pembilang dan penyebut sama-sama ada delta, maka bisa dicoret. Jadi menjadi sama dengan integral A sampai B X fx min Gx dx dibagi dengan integral A sampai B fx min Gx dx. Untuk Y pusat sama dengan Mx dibagi M sama dengan delta per 2 integral A sampai B f kuadrat X min G kuadrat X dx dibagi dengan delta integral A sampai B fx min Gx dx. Deltanya bisa dicoret sama dengan setengah integral A sampai B f kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx dibagi dengan integral A sampai B fx min Gx dx. Pusat massa lamina homogen tidak bergantung pada kepadatannya atau masanya, tetapi hanya bergantung pada bentuk daerah yang berpadanan di bidang. Sesuai dengan itu, kita seringkali berbicara tentang sentroid suatu daerah rata ketimbang pusat massa lamina homogen. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.